Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Tiada kata yang paling utama kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kenikmatan yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Kenikmatan yang sering kita lalai untuk mensyukurinya. Bahkan kenikmatan yang hari ini kita nikmati, kenikmatan Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah bangun kita dalam keadaan iman dan Islam menjadi kesyukuran yang paling utama karena kita masih mampu untuk masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Dan salah satu ibadah yang tentu menjadi sebuah rutinitas yang kita lakukan adalah menghadiri majelis ilmu, majlis di sana yang Allah turunkan rahmatnya, majlis di mana di majlis itu pula malaikat hadir untuk menemani kita dan mengaminkan doa-doa kita. Karena itulah jamaah yang Allah, sebuah kenikmatan ketika kita bisa hadir di saat orang-orang mungkin di pagi ini disibukkan dengan kesibukan yang lain yang tidak bisa menghadiri majlis ilmu untuk menyerap hikmah yang disampaikan oleh para guru kita di MKI. Inilah sebuah kenikmatan yang tentu harus kita syukuri. Selain kemudian kita juga bersyukur atas semua yang telah Allah limpahkan ini. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi kita yang menjadi perantara risalah ini, penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita mengenal agama yang hak, yaitu agama Islam, karena melalui wasilah dari Nabi kita alaihissalam, Islam menyebar ke mana-mana dan sampai ke kita hingga di rumah kita. Alhamdulillah kita sudah em, barangkali sudah merasa bahwa kita menjadi orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnahnya atau pelanjut dari sunnah-sunnah risalah dari Nabi kita alaihissalam. Mudah-mudahan pertemuan yang setiap hari kita eh, hadiri ini menjadi sebuah pertemuan yang membawa hikmah kepada kita karena disebutkan dalam Al-Quran orang yang dapat hikmah itu disebutkan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Jadi orang yang dapat hikmah dari pengajian-pengajian yang kita hadiri ini akan dijanjikan oleh Allah, maka akan diberikan sebuah kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan tentu dalam Islam kita memahaminya, orang yang Allah menginginkan kebaikan padanya maka akan berpaku fiddin, sebagai langkah awal adalah akan dipahamkan baginya sebuah pemahaman tentang agama. Dan insya Allah di pagi ini kita akan melanjutkan kembali apa yang sudah kita bahas di uh, Senin kemarin ya, tentang bagaimana kita memahami surat An-Nisa di ayat 34 yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi bagian yang kita bahas tentang bagaimana kita memahami tentang peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga, sebagai qawwam yang tentu maknanya sangat banyak di dalam kajian tafsir. Tentu sebelum masuk ke kajian, Haikal hadir, yang paling penting juga kita diingatkan oleh admin untuk bersedekah subuh, karena sedekah subuh menjadi bagian yang alhamdulillah kita jalankan secara rutin setiap pagi, menjadi bagian yang juga kita hadirkan untuk menghadirkan keberkahan keluarga kita. Karena keberkahan harta menjadi bagian yang sangat penting dalam menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena harta yang berkah tentu harta yang akan membawa kepada ketakwaan,
harta yang berkah akan membawa harta kita tidak hanya dinikmati di dunia, tapi juga harta yang berbuah amal, harta yang berbuah pahala, harta yang berbuah kebaikan, yang tentu kebaikan di dunia dan akhirat menjadi sebuah doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi ini masih banyak di sesi kemarin yang ingin berbagi tentunya ya tentang memahami tentang peran seorang suami atau laki-laki yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim di surat An-Nisa tentang pemimpin adalah qawam bagi kaum wanita atau mungkin keluarga ya, yang dimahami secara luasnya adalah keluarga. Sebagai pemimpin keluarga tentu banyak hal yang kemudian diperdebatkan tentang bagaimana memahami kontekstualisasi ayat ini dalam keseharian kita. Karena ketika tema yang kita angkat menjadi sebuah tema yang spesifik ketika seorang ayah tidak mampu menjadi apa namanya pemberi nafkah untuk keluarganya, yang kemudian kemarin Babe membuat sebuah apa namanya kritikan gitu ya. Kata tidak mampu tentu bermakna ketika kita tidak mampu memang jadi tidak mampu beneran. Padahal ketika seorang suami ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihannya, maka kemampuan sesungguhnya telah Allah install dalam diri seorang laki-laki untuk menjadi apa namanya pencari nafkah. Tentu realitas berkata lain gitu ya, karena kita juga menemukan banyak hal yang kita temui betapa ada juga yang laki-laki misalkan tidak mampu untuk memberikan nafkah karena banyak hal, baik karena apa namanya keterbatasan fisik, ada kemudian karena sakit atau hal lain yang secara nyata kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari kita, atau bahkan mungkin seorang perempuan yang diberikan pada Allah eh, harta yang berlimpah dari orang tuanya gitu ya, atau mungkin juga warisan yang sangat banyak untuk punya penghasilan yang bisa jadi lebih banyak dari para laki-laki atau suaminya. Dan ini bagaimana Islam mengkontekkan menerapkan hukum ini sehingga hubungan harmonis antara pasangan suami istri tetap terjaga dalam koridor sebagaimana disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisan. Dan qawwam tentu kalau kita lihat buka-buka buku tafsir dari para ulama bermakna banyak ya, tidak hanya seorang pemberi nafkah, tapi juga disebutkan juga sebagai pemimpin dalam keluarga, pengurus, dan kemudian juga ada pelindung. Karena eh, Qawam ini memang bermakna sangat banyak sekali dalam tafsir-tafsir yang disebutkan Al-Quran. Bahkan ketika Allah menggunakan kata Ar-Rijal, Ar-Rijal itu adalah maknanya laki-laki, dan itu satu akar kata yang sama dengan rijlun atau kaki ya. Kaki adalah untuk menopang tubuh. Maka Ar-Rijalu adalah seorang yang memiliki sifat kelaki-lakian sesungguhnya yang disebutkan dalam banyak tafsir. Jadi Allah tidak menggunakan kata Zakar yang artinya juga laki-laki secara biologis, tapi Arijal bukan hanya laki-laki secara biologis, tapi juga punya sifat kelaki-lakian yang disebutkan dalam banyak tafsir para ulama. Sebab kelaki-lakian misalkan adalah pemberani, eh, berani menanggung risiko, kemudian juga tegas dan lain sebagainya ya. Sifat-sifat kelaki-lakian yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki secara biologis. Dan inilah pentingnya kenapa dalam pendidikan anak makna ini yang juga harus dipahamkan tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita sehingga mereka mendapatkan apa namanya sifat-sifat arujulah tadi laki-lakian, sehingga tanggung jawab atau amanah nanti yang mereka akan emban sebagai qawam ini akhirnya memang diawali dari bagaimana kita mendidik anak-anak laki-laki kita di usia sejak dini ya. Baik, sambil menunggu Babe Haikal gabung, tentu ada beberapa diskusi yang kemarin terhenti karena soal waktu ya. Dan saya buka sambil menunggu Babe Haikal, barangkali ada insight atau inspirasi dari jamaah yang bagaimana memahami tentang makna di surat ayat 34 ini dalam dalam surat An-Nisa 34 ini dalam kehidupan real di keluarga kita masing-masing. Dan bagi yang
hanya punya anak perempuan gitu ya, tentu tidak menjadi halangan atau malah tentu harus juga memahami tentang konsep ini karena kelak mereka akan juga memilih menantu untuk anak-anak perempuannya gitu ya, seorang suami untuk anak-anak perempuannya, dan inilah pentingnya kita memahami konsep ini. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, silakan yang ingin sharing, kita buka ya sambil menunggu Bapak Haikal gabung. Barangkali ada yang ingin sharing. Bunda Nadia, Iya, Ustaz. ingin sharing barangkali. Masih banyak senior di sini, Ustaz. Silakan yang lain kalau ada yang mau sharing rumah tangganya Bunda lagi Dina pause barangkali mungkin. nih yang punya anak perempuan atau Bunda Darmi ya. Semuanya anak perempuan tentu mulai memikirkan tentang eh, siapakah yang layak akan jadi eh, suami untuk anak-anaknya atau menantunya gitu ya. Karena seorang laki-laki tentu tadi ada beban mewamah yang harus dimiliki seorang laki-laki. Silakan Bu Darmi atau Bu Dina. Assalamualaikum Ustadz Kholis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di nama asal aja, asal soleh, asal baik, asal ngerti. Insya Allah kalau udah soleh, insya Allah yang lainnya nanti akan ngikutin. Bude Darmi itu kalau di nama masih lama, baru mau SMP. Bude Darmi itu ya udah mau mantu. Oh iya, Budi Darmi nih. Kapan Budi Darmi mantunya? Ntar insya Allah lulus kuliahnya dulu biar nggak pusing dia. Itu memang ada aturannya harus lulus kuliah dulu, Bu Darmi. Dari mana itu aturannya harus lulus kuliah dulu tuh, Bu Darmi? Eh, aturan tambahan dari emaknya. Kalau udah ada jodohnya yang cocok ya Ya, soleh ya tadi, asal soleh asal kaya gitu kan. itu Asal justru bertanggung jawab ya sudah cukuplah, tinggal di restui aja. Kalau menurut saya ya. Kalau lagi nyeleksi yang menunggu soleh Ustaz. kuliah lulus belum tentu ya. Iya betul betul nggak jaminan. Tapi lagi nyeleksi yang soleh Ustaz. Biar ke Bu Nunu depannya. silakan, ini udah raise hand ingin sharing. Silakan. Masih audionya masih belum di unmute. Silakan Bu Nunu. Kepencet nggak, Ustaz? Kepencet ya barangkali ya. Silakan jamaah yang lain juga ingin sharing betapa pentingnya kita memahami konsep ini ya. Eh, jadi ketika dan sekarang ini memang eranya eh, bahwa kaum perempuan pun karena pendidikan semakin tinggi gitu ya. Akhirnya dengan apalagi dengan era yang sekarang digaungkan dengan emansipasi, kemudian kesetaraan gender ya, yang mungkin itu konsep-konsep dari Barat ya, yang kemudian diadopsi dan makan mungkin juga tertanam dalam benak anak-anak kita tentang bagaimana kesetaraan gender itu, yang tentu harusnya memang Islam, apa kita sebagai umat Islam harus mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena disebutkan memang ketika eh, ayat tadi yang disebutkan dalam surat An-Nisa 34 ini tidak diterapkan, tentu ada banyak hal yang menjadi sebuah problematis dalam kehidupan sebuah keluarga gitu ya. Pertama, banyak keluarga yang apa namanya yang dua-duanya berkarir dengan sangat baik gitu ya, baik suami maupun istri, tapi kemudian tidak menghadirkan satu hubungan yang baik, harmonis gitu, karena tidak ada pondasi dari Al-Quran dan Sunnah, maka banyak sekali yang kemudian berujung kepada apa namanya ketidakharmonisan bahkan perceraian gitu ya. Dan ini sebuah realitas yang kita temukan dari hari-hari kita, yang mungkin kita bisa lihat sekitar kita, betapa banyak hal-hal yang tadi disebutkan menjadi faktor yang salah satunya penghambat dari keharmonisan ketika istri, hal-hal yang sangat sepele misalkan seorang istri yang punya penghasilan lebih besar dari suaminya kemudian ternyata tidak melahirkan satu keharmonisan itu. Ini memang tidak
tidak semua ya. Artinya memang ada sebuah realitas yang terjadi di tengah kita, fenomena yang harus kita waspadai. Jangan sampai kemudian harta menjadi sebuah ukuran eh, tentang qawamah tadi, karena qawamah ini memang walaupun disebutkan dalam Al-Quran disebutkan adalah ketika Allah memberikan amanah qawamah terhadap kaum laki-laki, karena tadi ada keutamaan di bima fadallahum ba'duhum ba'dha, kemudian wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi ada satu kriteria, yaitu adalah keutamaan yang dimiliki oleh laki-laki, yaitu karena misalkan kekuatan fisiknya, karakternya, dan lain sebagainya. Dan juga yang kedua adalah karena harta yang dinafkahkan untuk keluarganya, tapi tidak menjadi sebuah eh, apa namanya, kewajiban, menjadi sebuah penghambat bagi kaum laki-laki untuk tetap menjalankan keuamannya ketika misalkan hartanya kurang dari, atau tidak apa namanya, tidak memiliki tidak sebesar apa yang dimiliki oleh istrinya atau perempuan. Tentu ini menjadi diskusi yang sangat penting untuk kita lakukan. Bu Dwi, silakan. Kemarin udah raise hand kayaknya ya, ingin bertanya ke Babe dan atau mungkin ingin diskusi tentang eh, tema yang dibahas di hari kemarin. Silakan Bunda Dwi, sebagai pengusaha empek-empek ya. Ada yang disampaikan Bunda Dwi? Nggak seru kalau jadi pendiam. Jadi saya tadi disampaikan, dikabari oleh Babe masih menunggu karena lagi persiapan Babe. Biasa ke kantor, nanti kita akan kembali lanjutkan diskusi tentang bagaimana seorang laki-laki untuk menjalankan peran keuamahnya, dimulai dengan membangun sebuah mindset ya, sebuah pikiran, karena pernah juga dibahas oleh Babe, akdaruka akdaruka ya, pikiranmu menjadi sebuah takdir kamu gitu. Ketika seorang laki-laki merasa tidak mampu, ya maka akan melahirkan ketidakmampuan. Tapi ketika sebuah keyakinan bahwa eh, mampu, ya pasti akan mampu. Begitulah yang disampaikan oleh Babe di dalam kajian kemarin. Tentu realitas bisa berkata lain, karena kita akan menemukan banyak hal yang harus kita eh, hadapi dengan penuh kearifan tentunya ya. Silakan Bu Darmi. Iya Ustadz, saya nyambung tadi. Kenapa anak saya bilang lulus dulu. Ketika itu saya panggil tuh teman dekatnya lah ya. Saya kasih tantangan karena baru awal masuk usia kuliah ya. Ternyata padahal tantangan itu bagi menurut saya untuk kebaikan mereka gitu. Dia mundur gitu. Akhirnya membuat saya ragu gitu. Ini mungkin share aja ya Ustadz ya, karena kita sesama keluarga. Dia itu lulusan pesantren, tapi saya lihat justru bukan dia yang membawa anak saya gitu. Yang anak saya not ben orang bukan anak pesantren yang mungkin agamanya tidak sebaik yang, walaupun tidak jaminan dia, malah dia malah membawa maaf malah membawa pengaruh buruk gitu. Makanya itu yang saya katakan ketika Ustadz tanya seperti itu, ya udah saya kasih tantangan seperti itu, dia ternyata nyerah gitu loh, malah nyerah, tapi nyerahnya nggak bilang-bilang gitu. Makanya itu pertimbangan saya, udah lulus dulu itu Ustadz. Sebetulnya rezeki itu memang nggak jaminan orang lulus kuliah itu rezekinya akan berlimpah, tidak gitu. Tapi kan paling tidak kalau seorang kowam itu, seorang pemimpin itu harus punya wibawa, harus punya kepemimpinan dan harus dijaga itu harga dirinya gitu. Ketika dia kita serangan sedikit aja dia udah mundur, saya jadi berpikir nanti gimana dengan anak saya gitu Ustadz. Makasih. Baik, baik Bu Darmi. Masya Allah, ini Bapak sudah hadir. Kok Bu Darmi saya dengerin. Mau silakan Bu Ustadz, Darmi, maaf katanya ya. Bapak sudah hadir nih, mau dengerin nih. Maaf Babe, saya off cam karena belum rapi. Iya, saya juga ini lagi sambilan sebab minta maaf tadi mungkin efek obat yang diminum kali. Jadi ke kamar mandi terus. Namanya di rumah lagi pada radang tenggorokan,
jangan ikut-ikutan radang. Katanya istri saya lagi sakit, lagi berobat kemarin. Anak saya juga, ponakan juga. Jadi sayanya disuruh minum dan akhirnya sekarang terlambat lagi. Well prepare, minta maaf ya. Lanjut. Baik, Iya, iya. silakan Bu Darmi. Ya, Jadi itu memang iya mohon ininya Ustaz. Ya apa saya salah seperti itu gitu loh. Eh, dia tinggal dia mau bertanggung jawab hal itu yang menurut saya bagi seorang laki-laki itu tanggung jawab yang kecil lah gitu ya menurut saya gitu ya. Dia mundur bagaimana dengan dia saya amanahkan anak saya yang saya urus dari kecil, kalau kata babi gitu kita sayang-sayang, dia ngambil tinggal enak, dia udah gede gitu ya. Tapi saya lihat tanggung jawabnya kurang gitu, minus banget gitu. Maaf mungkin penilaian saya sebagai manusia biasa Ustaz ya. Jujur saya jadi ada rasa khawatir, mungkin wajar kali menurut saya sebagai manusia yang doib lah ya gitu ya. Memandu Ada ya, keraguan memandu ya maksudnya. seperti itu. Iya Ustaz, bukan ya adalah rencana gitu. Tapi ketika saya ya itu saya kasih tanggung jawabnya menurut saya itu tanggung jawab dia gitu loh. Tanggung jawab dia ya nanti untuk masa depan dia ternyata dia janji sama saya gitu ya. Oh iya gitu. Ternyata dia mengingkari. Saya gimana dong mau melepas dengan janjinya gitu. Baik. memang Ustaz. Yang lain Mas Holis dari pertemuan kemarin udah ada, belum dibahas banyak kan? Kalau menurut urut kacang kan masih kebanyakan komentar-komentar baik, mungkin karena banyak yang ingin present kemarin itu tidak, jadi kalau yang di chat kebanyakan lebih ke sebuah respon tentang persetujuan dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Bey, bahwa memang soal mindset atau pikiran yang menjadi pertama kali yang harus dibangun dalam membangun kesuksesan gitu ya. Dan inilah yang dimilikinya, harusnya seorang laki-laki memiliki satu kekuatan mental dengan membangun sebuah mindset. Kalau tadi kasusnya kan Bu Darmi sedang ingin mantu, dan ketika calon mantunya ini kelihatan tidak punya mental gitu ya, kesiapan untuk menjadi penanggung jawab yang ini, artinya untuk membuat sebuah janji aja, kemudian ini bagaimana cara memilih menantu, karena tadinya Bu Darmi karena anaknya menantu yang sesuai dengan kriteria Rijal Qawwamun 'ala Nisa itu baik. Ini sebuah dari pembahasan yang sama sama saya Bu Darmi, sama saya. Saya kan anaknya perempuan juga. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mungkin kita angkat satu kasus ini kepada teman-teman yang lain juga terjadi. Maaf sebentar, ada kucing terkurung. Kucing terkurung di kamar nih. Apa itu kucing Oyen? Dia mau keluar. Bahaya. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Israh li sadri yafqahu qawli. Saya betul-betul lillahi ta'ala dan tidak berharap kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kebaikan pasti menular. Kebaikan tanpa pamrih pasti menular kepada yang lain. Sebuah film
yang berjudul Klaus. Film kartun yang layak Bapak Ibu ajak anak-anak untuk nonton. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita ingin menyerahkan anak kita kepada orang lain yang sudah kita sayang-sayang sejak kecil, yang sudah kita timang-timang sejak bayi, yang sudah pokoknya everything ya, segalanya buat kita. Ada satu keraguan, ada satu kegelisahan, ada satu rindu, ya. Saya hari ini juga sedang gelisah karena Aisyah sedang asyik ya di apartemennya meninggalkan kita dan dia merasa damai aja. Dia bilang aku kan udah gede Pak gitu dan dia sudah menginap di apartemennya 3 hari. Saya hanya memantau, melihat dari jauh, memastikan ya dan apartemen itu dipinjamkan oleh orang yang sangat baik ya, sangat baik. Dan saya tidak berkenan tadinya. Cuma entah kenapa saya berbohong pada Aisyah dengan mengatakan apartemennya dipakai orang sah gitu. Yo, dia sedih. Inilah pemilik apartemen itu bertemu dengan saya tidak sengaja di sedang jalan dan langsung todong sama Aisyah, Ami, aku mau pakai apartemen dong. Iya, kosong tuh. Nah, kosong. Kata papa penuh. Gitu. Kata papa penuh. Papa kan ngomongnya kemarin penuh. Papa belum tahu sekarang kosong. Dan diambillah kuncinya dan dengan tenang dan damai dia berangkat. Dan tinggallah dia di apartemen itu. Saya ngerasain Bu Darmi. Apalagi kalau seandainya. Iya mah, udah mah. Saya ngeras. Udah. Oh, mama minta baju papa. Saya ngerasain tuh. Apabila itu terjadi pada saya akan bersikap yang sama mungkin. Saya akan bersikap yang sama dan wajar mungkin. Seperti yang sikap dan kewajaran sebagai manusiawi dari yang Bu Darmi sampaikan. Sulit banget buat saya untuk memberikan satu masukan sesuatu yang belum pernah terjadi pada saya. Biasanya saya itu lancar bicara sesuatu yang sudah terjadi pada saya dan sudah saya amalkan dan sudah saya rasakan manfaatnya. Tapi ini Bu Darmi menyajikan satu persoalan yang rasa-rasanya buat saya pun sangat sulit untuk menerimanya. Kalau anak saya dibegitukan. Maka dari itu, supaya tidak kecewa, saya menurunkan standar saya untuk anak saya. Saya turunkan standarnya. Maaf, beribu-ribu maaf, harus saya katakan. Pada anak saya, kamu nak tidak akan dapat laki sini apa? Kamu nak tidak akan dapat di luar sana laki-laki seperti papa. Sorry to say. Maafkan saya berkata sombong dan sok tahu. Tapi saya katakan pada anak saya, kamu nggak akan dapat di luar sana laki-laki seperti papa. Kalaupun dapat, itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tahu banget kalimat itu, karena bukan sekali saya ucapkan, karena menjadi respon dari apa yang dia bilang. Sambil matanya berkaca-kaca, dia berkata, ada nggak ya di luar sana laki-laki seperti papa? Saya bukan sok tahu, bukan sombong. Naudzubillah dari sifat-sifat itu.
Bu Darmi dan kawan-kawan. Tapi saya ngerasain memang di antara teman-teman semua yang saya kenal. Gitu. Sehingga saya katakan, nah sayang, di luar sana tuh, ya kalau kamu berharap seperti itu, kamu akan kecewa. Tapi terimalah suamimu nanti apa adanya. Bergaulah dengan dia dengan sebaik-baik pergaulan. Maaf mah. Ini baju yang pertama kali di Magelang, lihat. Ini yang gede ini. Yang ciut kasih nggak kasih tambang atau udin. Karena udah nggak susah tangannya apa semua. Pakai yang putih aja nggak apa-apa. Ini salah bahan ya yang ciut. Nah, saya sambil dandan ini minta maaf ini sambil ngedengar semua. Baik, itu aja. Yang mana itu nggak apa-apa. Kemarin please. Baik, jamaah sekalian yang saya hormati, maafkan saya ya. Jadi teman-teman, saya izinkan saya menyampaikan ulang. Bu Darmi dan kawan-kawan yang ada di luar sana. Pahamilah sekali lagi bahwa ekspektasi kita akan menentukan perasaan kita. Ekspektasi kita akan menentukan segalanya. Namun yang terjadi, Pak, kasus yang saya dengar dari Bu Darmi, itu kan semata-mata bukan dari sebuah ekspektasi, tapi real kenyataan yang sudah terjadi. Maka jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya adalah don't jump to the conclusion with only one condition. Bu Darmi dan kawan-kawan mohon dengarkan. Don't jump to the conclusion with only one condition. Jangan ambil kesimpulan, lompat kepada kesimpulan dengan satu keadaan. Dengan satu kondisi semata. Ma, tolong Ma. Panggil Pian ini bawa ke mobil. Kalau itu yang terjadi, Anda seperti mau menangkap kupu-kupu. Tapi mengejar dan ingin menangkap kupu-kupu semua yang terlihat. Akhirnya apa? Enggak satu pun dapat kupu-kupu. Kupu-kupu yang Anda sedang kejar itu warnanya indah. Yang belok sini warnanya lebih bagus. Yang di sini warna sama tapi lebih gede. Yang di sini lihat, Anda nggak akan dapat kupu-kupu, Bu Darmi. Bu Darmi nggak akan dapat, ujungnya nanti kecewa. Nggak ada satupun kupu-kupu yang menarik. Ya, yang di tangan. Kalau kata orang Betawi, ya, daripada 10 burung di pohon lebih baik satu di tangan. Ya, karena itu di tangan kita. Nah, Bu Darmi yang saya hormati dan teman-teman, saya pun sedang menasihati diri saya, mungkin itulah nasihat terbaik yang bisa saya lakukan. If you jump to the conclusion with one condition, you will be sorry later. Kalau ibu langsung mengambil kesimpulan dari satu keadaan saja, satu ujian semata, maka ujungnya akan menjadi penyesalan. Kecuali kalau udah coba gagal, dicoba gagal, ya emang itu orang the loser. Baru jauhi dia. Tapi kalau only 1, 2, 3, ya silakan. Udah berulang kali, jadi dia selalu mengulang kesalahan yang sama, Ustadz. Jadi saya, gimana nih saya mau lepas anak saya gitu. Jadi selalu mengulang kesalahan yang sama, itu baru satu contoh ya gitu. Oke, jadi awalnya saya optimis ketika saya tuh, oh dia maaf memang pesantren tidak jamin, oh dia ini. Ternyata sini dia selalu saya sampaikan ke anak saya, tapi dia selalu mengulang. Aduh, jadi kan saya jadi ya auzubillahi minasyaitonir rajim, Ustaz, ya Allah ini anak saya gitu. Saya urus dari kecil gitu. Gimana gitu Ustaz? Kalau dia seperti itu, dia mendapatkan suami seperti itu. Saya yang terjadi kepada saya nggak mau terjadi anak saya, mudah-mudahan Ustaz ya. Makanya saya memberi kebebasan ke anak saya. Tapi kan anak saya selalu cerita, ya udah lah kalau memang dia seperti itu sudah gitu loh. Ya, tapi ya Allah, saya nggak tahu saja.
Seperti itu kenyataannya. Baik. Baik. Nah, semakin jelas, semakin nyata, semakin terang kasus yang disampaikan oleh Bu Darmi. Saran saya cuma satu sekarang. Ajak dia temui saya dalam curhat Jumat pagi. Anak sayanya Ustadz. Halo, dengar Bu? Dengan anak sayanya. Enggak, calonnya. Gitu. Iya boleh dengan anaknya. Bilang aja konsultasi pernikahan dari Babe Haikal. Ajak dia. Ya, ajak bersama. Mungkin dengan sedikit hipnoterapi dan hipnosis bisa saya perbaiki itu. Bisa saya sampaikan target-target untuk perbaikan nasib. Saya kasih target, you must do it or you lose forever. Paling saya bilang gitu. You must do it or you lose forever. Saya akan katakan gitu, Bu. Oke? Ya, terima kasih Ustadz. Bisa? Saya usahakan tapi saya nggak tahu kalau dia soal setiap dia ada masalah itu kayak menghindari saya gitu. Setiap dia berbuat kesalahan dia nggak berani ketemu saya Ustaz. Dan saya Ya. lihat gitu Ustaz ya. Habis gimana dong? Harus perbaikannya ya begitu aja. Harus jumpa sama saya. Iya, saya kan pernah saya ajak Ustaz dulu, pernah yang open terus pernah saya ajak Ustaz ya sama anak saya itu dulu. Pernah dulu yang awal-awal itu Ustaz. Dan saya pernah shock banget Ustaz. Saya pernah dapat WA dari Waktu Bu Darmi ajak saya belum tahu kondisinya. Waktu Bu Darmi ajak saya cuma say hello. Say hello dari jauh. Saya pengen kenalin ke mereka, inilah kegiatan saya, inilah contoh pergaulan saya gitu Ustaz. Dan saya pernah fatal banget Ustaz, saya sampai sedih banget ketika saya dapat WA maaf dari pinjol Ustaz. Dia itu sampai terjerumus ke situ Ustaz. Kan saya takut Ustaz. Saya bagaimana dengan anak saya gitu. Iya. Saya jadi Udah saya ungkapkan ke anak saya, kamu udah, kata saya gitu. Ini udah nggak benar, kata saya. Dia tahu itu dosa dia kerjain gitu loh, apalagi yang lain. Iya. Oke. Kan buat saya makin clear nih. Makin clear. Betul, berarti nggak ada jalan lain. You must come to me. You must come to me. Anaknya bawa ke saya, Bu. Maknya aja. Ya, bawa ke saya. Nanti Japrian dia sama saya bawa ke saya ya. Iya, makasih Ustaz. Ya mudah-mudahan dia, ya kalau dia nggak mau berarti kan semakin melanjutkan dia kan Ustaz. Kalau dia mau saya ajak. Harus. Nggak ada alasan nggak mau. Masa ketemu guru nggak mau. Ketemu Ustadz pasti nggak mau. Nggak ada alasan itu. Iya Ustaz. Sampai dia nggak mau berarti ada masalah itu. Boleh di ultimatum ketemu atau enggak sama sekali kau gitu. Mau diperbaiki kok, mau dibenerin kok ya. Ketemu atau kau selesai sampai di sini. Oke, Mas Khalid, saya ke mobil ya. Dilanjutin sebentar. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah solusi untuk kita semua ya, kan jadi sebuah pengalaman Bu Darmi juga menjadi pengalaman berharga untuk kita semua yang tentu yang sedang siap-siap ingin memilihkan calon menantu itu sangat penting kriteria agama menjadi sebuah patokan penting dalam memilih menantu baik laki-laki maupun menantu perempuan tentunya, karena ini ada agama menjadi sebuah patokan yang harus kita pegang dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dan ini ada yang menarik dari sharing dari Bu Dwi ya, Budi Sundari dari Bandung yang lebih menyoroti tentang ketika suami tidak bekerja, tidak mempunyai penghasilan. Ini inspiratif sekali dari Bu Dwi. Jangan mudah bercerai. Ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi 44 tahun nggak bekerja, kemudian suaminya merokok dan sering ingin dilayani gitu seperti biasa seorang istri tentu memberikan pelayanan terbaik ya, dari mulai makannya dan lain sebagainya, mengurus rumah dan lain sebagainya, dan juga ikut membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Dan
Tapi ini ada yang jadi persoalan, misalnya ketika seorang suami tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga gitu ya, Be. Pekerjaan rumah tangga dari mulai cuci piring, kemudian karena dianggap cuci piring itu merusak harga dirinya sebagai seorang laki-laki gitu ya. Ya Dan Allah. tersinggung ketika diminta untuk membantu pekerjaan rumah tangga gitu ya. Dan inilah yang dialami oleh Bu Dwi, dan ini alhamdulillah, tapi kesabaran Bu Dwi lah yang kemudian membuat keluarga ini tetap harmonis, tetap utuh, dan doa penting ya yang eh, diungkapkan oleh Bu Dwi. Bu Dwi tidak bisa langsung ngomong karena handphonenya. Doa yang kemudian terus berprasangka baik terhadap Allah, kemudian memohon untuk memberikannya hidayah, dan inilah yang terus diistiqomahkan oleh Bunda Dwi. Ini jadi inspirasi besar untuk yang lainnya. Itu siapa? Yang Mas Soleh sampaikan itu siapa? Bunda Dwi ya, dari Bandung. Bu Dwi. Iya. Bu Dwi bukan sering tampil, bukan yang sering nanya. Bunda Nadia itu. Beda lagi. Nah ini Bunda Dwi, silakan mau ngomong Bunda Dwi. Udah resen. Aduh, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. sambil jalan-jalan nih. Sambil dulu sebentar. Saya sih memang mengalami hal yang mungkin hampir sama dengan Bu Darmi ya. Tapi setelah saya ambil hikmahnya, setelah beberapa lama, ternyata kadang-kadang suami berperilaku begitu tidak sepenuhnya salah beliau, tapi jadi salah kami sebagai seorang istri. Kami tuh kadang-kadang suka banyak prasangka. Memang mungkin dari sisi lisan mengatakan, udah kerja apa aja yang penting ada hasil, atau gimana aja lah. Sholat harus di masjid segala macam gitu kan. Padahal yang saya tahu laki-laki itu tidak mau dinasihati secara gamblang begitu. Secara verbal. Dan walaupun dalam hati dalam nyatanya mengatakan bahwa suami saya ini begini begitu, tapi sebenarnya saya sih yakin masalah prasangka. Kadang-kadang dia mengatakan sesuatu yang misalnya ini begini, saya bilang apa sih dalam hati gitu ya? Apa sih yang beginian kamu tuh saya harapkan bukan seperti ini, maunya seperti itu gitu loh. Atau kadang-kadang juga ada masalah dalam ya keluarga gitu kan, antara misalnya keluarga dia mengecilkan saya bilang langsung sama dia, bilang sama keluargamu, aku tuh nggak pernah minta tanggung hidupnya sama kamu, bilang gitu. Maksud saya tuh kadang-kadang bukan ke arah dia, tapi ke arah keluarganya, seakan-akan nggak saya itu numpang hidup gitu kan. Tapi itu kan kena mental dia gitu loh, kena ke mental dia. Jadi yang awalnya dia punya rasa percaya diri, mencari nafkah, akhirnya menjadi semakin jatuh harga dirinya, semakin rapuh, semakin tidak percaya diri. Tapi mungkin jalur ikhtiarnya saya udah maksimal ya ke suami saya. Ayo sholat di masjid atau gimana gitu kan. Tapi ternyata jalur langit saya yang mungkin kurang. Saya bilang sama Allah, ya Allah, tolong kasihanilah kami, bilang itu. Saya tidak pernah minta, ya Allah pisahkan kami kalau suami saya seperti ini. Tidak pernah seperti itu. Suami saya itu perokok, mudah marah, mudah tersinggung. Kadang-kadang saya belum bisa ngomong, dia sudah marah. Saya merasa kok begini benar ya. Tapi saya gabungkan beberapa ilmu yang saya dapatkan dari MKI, dari Ustaz Dodi, dari Ustaz Tahal dan segala macam, saya gabungkan bahwa ternyata memang salahnya di komunikasi. Bahwa saya ternyata memang ada hal-hal yang tanpa saya sadari sebenarnya menyakiti hati beliau, gitu, yang terus menerus dan kontinu saya lakukan. Ya perempuan kadang-kadang suka ngomel nggak jelas ya, tapi kan tidak semua orang memiliki rasa yang bisa langsung diungkapkan. Itu terjadi bertahun-tahun. Jadi dia sepertinya makan ke batinnya sendiri gitu loh. Dan saya mendapatkan doa, saya berdoa sama Allah, ya Allah tolong bantu keluarga kami, bantu suami saya. Saya mulai memberikan seperti spirit kepada beliau, seperti anjuran Babe. Ayo keluar nggak apa-apa, saya bilang gitu. Mi saya mau gini-gini. Iya kamu bisa kok. Saya benar-benar yang dulunya tidak mau lagi mendoakan dia, saya doakan lagi, saya doakan ya Allah semoga suami saya berhasil. Apapun kata dia saya aminkan gitu loh. Dan itu mulai sejak Agustus dia mulai membuka jalur pertemanannya dengan para pengajiannya dan segala macam. Saya aminkan dia pergi, saya
Ya pokoknya saya jadi tim hore deh, saya begituin dia sama dia gitu kan, dan itu berhasil seperti pecah telur. Dia mulai langkah awal yang mulai dijalankan sama, cuma saya harus percaya pada beliau bahwa kamu bisa. Dan alhamdulillah saya bilang sampai saat ini suami saya benar-benar saya seperti sedang menikmati hasil. Saya awalnya berpikir apa bisa saya teruskan rumah tangga seperti ini, apa bisa, tapi kan saya kadang-kadang karena menilai dia dari sisi bahwa dia harus begini-begini, saya melupakan kebaikan-kebaikan dia yang selalu punya waktu buat saya, dia yang selalu tidak pernah bersikap kasar kepada saya. Dia pemarah, dia suka emosinya kadang-kadang ya begitulah, tapi dia tidak pernah marah sama saya dari awal kami menikah sampai saat tidak pernah yang namanya menyentuh saya selembar rambut, dia nggak pernah yang namanya jahat kasar begitu. Sama orang lain dia mungkin seperti itu. Ya mungkin kalau secara sifat mungkin kayak emosian tuh kayak frontalnya kayak siapa ya kira-kira. Ya pokoknya pemarah lah dia bilang begitu, tapi lambat laun dia menjadi lebih sabar. Setelah dia mendapatkan identitas dirinya, dia menjadi lebih sabar, dia menjadi lebih tenang, dia menjadi lebih banyak tersenyum, banyak tertawa, banyak seperti yang saya harapkan, itu aja, seperti itu aja. Tapi saya bilang pada rumah tangga lainnya, jangan pernah berpisah selagi apapun yang terjadi. Kadang-kadang kesalahan ada pada kita perempuan, pada istri. Kita terlalu memberikan statement bahwa suami kata saya ini, apa yang bisa diharapkan atau gimana? Itu prasangka-prasangka yang seperti Babe katakan, prasangka-prasangka yang menjadi sebuah kenyataan. Dan itu yang harus dihentikan oleh para istri. Jangan sampai hal itu terjadi. Ya gitu aja, saya ucapkan terima kasih Babe sebelumnya. Masya Allah. Siapa tadi? Ibu siapa? Mas Kholis? Dwi Sundari, Bu Dwi Sundari dari Bandung, Be. Bu Dwi Sundari, Masya Allah, keren. Saya mendengarkan dengan seksama dari awal ketika Ibu mengatakan sudah bertahun-tahun melakukan kesalahan, saya langsung teringat caranya itu nggak sedikit tuh, caranya nggak sebentar itu. Ketika mengulang-ulang kesalahan selama puluhan tahun, maka diperlukan juga puluhan tahun untuk memperbaikinya. Ketika sudah 2 tahun berkata buruk, maka perlu 2 tahun juga untuk memperbaikinya. Normally begitu, tapi ada metode yang lebih cepat untuk kita, namanya delete memory ya. Dan saya alhamdulillah belajar soal delete memory itu. Bu Eca apa Bu Ocha tadi yang japri untuk konsultasi, silahkan aja, nggak ada masalah. Nah, again and again, saya mau sampaikan sekali lagi, ya, apa yang dikatakan Ibu Dwi tadi, saya mau menanggapi tentang afkaruka akdaruka. Yang kau pikirkan, jadilah itu takdirmu. Kekuatan itu bukan kekuatan sepele, bukan kekuatan sembarangan. It's very, very the most powerful thing. Afkaruka akdaruka. Apa yang kau pikirkan, dia akan menjadi takdirmu. Ketika kau pikirkan dia lemah, dia biasa, dia jelek, dia kecil, maka dia akan menjadi persis seperti apa yang kau pikirkan. Mudah kok diapalin ya. Afkaruka akdaruk. Ya, atau afkaruka akdaruka. Kalau dimatiin belakangnya afkaruka akdaruk. Apa yang kau pikirkan, jadilah dia takdirmu. Ya, ini merupakan syair yang sangat terkenal, peribahasa yang sangat terkenal seperti ayat beriak tanda tak dalam gitu bagi perilaku-perilaku sufi ya, bagi perilaku-perilaku ya agamawan ya, orang-orang alim lah begitu. Afkaruka akdaruk. Whatever you think, itu yang saya suka terjemahin karena klien saya banyak yang non muslim, maka sering saya terjemahin ya. You are become whatever you believe you can be. Gitu kan, whatever you think and you repeat it, you will grab in your hand. Ya, apapun yang kau pikirkan dan kau ulangi, you will grab in your hand. Takdir, itulah akan menjadi takdirmu. Saya nggak bisa nih, saya kayaknya nggak bisa nih, saya nggak bisa nih. Mantu saya berantakan nih, mantu saya brengsek nih, mantu saya brengsek nih. Dan ternyata beneran brengsek, ya, beneran. Nah, ini di luar kasus yang Ibu Darmi tadi ya. Kalau Ibu Darmi tadi itu udah penyakit ya, yang bukan cuma dengan pengobatan biasa ya. Ya, bukan cuma pengobatan biasa, tapi pengobatan khusus berupa konsultasi. Dan itu ya penyakit yang mesti diobatin lah begitu ya. Bu Darmi ingat ya, japri ke saya untuk konsultasi khusus
untuk datang untuk berjumpa. Baik, jadi teman-teman sekalian, ini nggak akan selesai ini. Menarik banget untuk kita angkat sebagai kasus setiap harinya. Bahwa apapun yang kita pikirkan akan jadi kenyataan, saya sekali lagi akan memulai lagi dari yang akhir. Maka tentukanlah akhir perjalanan hidupmu. Ya, tentukanlah. Ada satu hal amazing yang saya kalah kuat dimensinya dengan anak saya sendiri, Aisyah. Ya, saya ulangi nih, saya kalah kuat dimensinya. Dimensi Aisyah begitu tinggi, begitu kuat, begitu powerful. Jangan melawan, biarin. Nggak enak sama polisi ya. Dimensi Aisyah begitu kuat, begitu powerful, begitu dahsyat. Saya kalah kuat. Ya. Dia lebih powerful dari saya dalam kekuatannya. Ini membuktikan ya soal dimensi ya. Dimensi kita tuh kita punya vibrasi Bapak Ibu. Kita punya resonansi. Dan vibrasi resonansi itu ya udah tentu dong. Siapa yang paling kuat dia akan bertahan kan. Kenapa bos selalu menang? Kebanyakan selalu menang karena dia punya resonansi dan vibrasi yang lebih kuat gitu. Tapi tidak selalu. Ya tidak selalu. Kenapa ayah selalu menang? Tidak selalu. Nah ini yang terjadi. Aisyah itu senang dengan Korea. Aisyah senang dengan Korea. Apa-apa Korea, apa-apa Korea, apa-apa Korea. Makanan, sukanya makanan Korea. Gara-gara nonton Korea, akhirnya dia Korea. Saya katakan Korea itu banyak yang non-muslim. Korea itu rata-rata bukan pencinta Nabi. Dan seterusnya. Saya katakan, dia menjawab, ada kok Korea yang muslim. Nah, ada kok Korea yang baik. Gitu, dan seterusnya. You know, nanti malam kami diundang oleh salah satu pemilik universitas terbesar di Korea dan dia juga pemilik lembaga halal luar negeri LHLN Korea. Nanti malam kami diundang makan oleh Profesor Kim itu dan dia mengundang Aisyah untuk magang sebagai karyawan dia yang mengurusi halal di Korea. Coba pikirkan itu. Dari mana kekuatan itu kalau bukan afkaruka akdaruk. Profesor itu mengatakan Aisyah magang halal aja di Korea. Dan kamu bisa melanjutkan S2-mu atau S3-mu sambil magang di Korea. Buat saya ini betul-betul dahsyat, betul-betul amazing. Ya, betul-betul kekuatan pemikiran itu tiada tara. Ya, dan terus terjadi. Allah buktikan lagi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, topik ini menjadi melebar terhadap awalnya ayah yang belum sanggup, yang saya bilang ya, belum sanggup dan menunggu kemampuannya sebentar lagi untuk menafkahi keluarga. Mas Kolis, judulnya perhatiin tuh. Ya. Bukan ayah tidak mampu ketika ayah mampu membiayai dan membahagiakan keluarganya sebentar lagi atau sebut tahun 2025 awal gitu ya. Lebih indah lagi tuh kalimat itu ya. Intinya adalah don't jump, jangan lompat dan jangan memutuskan sebelum semua informasinya kita raih gitu ya. Baik, ini jadi melebar ya, jadi seorang ayah sampai menjadi mantu, sampai konsultasi dan sebagainya. Allah MKI akan selalu setia menemani Bapak Ibu sekalian. MKI akan selalu menjadi solusi ya bagi teman-teman sekalian. Dari namanya Majelis Keluarga Indonesia akan berkhidmat untuk
menyelesaikan semua urusan-urusan yang berhubungan tol aja, tol. Terkeluar di pasar Minggu ini macet di sini soalnya. Baik, jadi ya pagi ini saya harus ke Menteri Pertanian, Mentan, Pak Amran. Kita harus memberesin RPH rumah potong hewan kita harus selesaikan tuh ya, karena banyak sekali RPH yang perlu dididik ulang gitu ya. Baik, Echa nanti ngobrol aja ya, berikutnya saya siapkan waktu. Mas Kolis tolong diatur waktunya, apakah edisi malam hari ya jam 8 malam jam 9 lah, saya baru sampai rumah rata-rata jam 9, nanti kita ngobrolin. Nanti Mas Kolis tinggal taruh di grup. Baik, masih ada waktu sedikit, izinkan saya membaca apa yang sudah dituliskan tadi Mas Kolis. Tadi Mas Kolis bisa bacakan salah satu. Baik, ada beberapa yang bertanya sebenarnya tentang anaknya yang tidak mau menikah nih, yang apa namanya, tidak mau menikah gitu ya. Bukan tidak mau menikah, mungkin belum dapat jodohnya, terus karena dia apa namanya sibuk untuk ngurusin keluarganya karena ditinggalkan suaminya gitu ya. Nah, ini si sang ibu itu menjadi khawatir, Bu Nenden dari Bekasi ya. Khawatir karena Dian boleh, dari awal tuh Mas Kolis Dian Bekasi nggak apa-apa, nanti kita lihat ya. Kemudian Dian Bekasi, kedua anak sudah menikah, udah dari Bu mau. Nenden dulu saya bacakan, ya. Baik. Semenjak suami saya meninggal 7 tahun yang lalu, biaya kebutuhan rumah tangga itu dan kuliah anak perempuan saya, anak bungsu ya, dibiayai oleh anak laki-laki yang nomor 1 dan 2. Alhamdulillah, tapi masalahnya mereka menahan untuk menikah dulu sampai adik bungsunya selesai kuliah. Apa yang harus saya lakukan, Beh? Mereka sudah berusia 35 dan 32 tahun gitu ya. Jadi karena jadi membantu malah menjadi penanggung jawab keluarga dalam hal nafkah sampai untuk mensekolahkan adiknya. Maka nih dua anaknya yang laki-laki ini menahan untuk menikah dulu nih. Karena usianya udah sangat lumayan gitu ya. 35 dan 32 ini apa yang harus saya lakukan, karena si ibu nih, Bu Nenden, khawatir gitu anaknya terlambat menikah gitu, Be. Ya, Bu Nenden Mustika dari Bekasi ya. Ya nggak terlambat juga ya, itu soal fisik aja kali ya. Cuman perlu disadari bahwa menikah itu kan keluar di mana dia? Menikah itu kan buka pintu rezeki gitu loh. Menikah itu usah begitu. Udah nggak usah begitu, udah biasa aja. Ya menikah itu kan membuka pintu rezeki gitu. Jadi ya nggak apa-apa lo menikah. Dan kalau seandainya ini Bu Nenden yang pengen buru-buru kelihatannya nih supaya anaknya ya ya wajar kalau umpamanya khawatir, dia takutnya dianteng dengan kesendiriannya. Nggak ada masalah dengan sendiri, wajar ya. Lagi-lagi ini soal pengertian ya Bu ya. Kalau dia memahami kalimat bahwa nikah itu membuka pintu rezeki, maka dia akan segera menikah gitu. Nikah itu akan membuka segala yang tersumbat. Itu Mas Kolis sini dicatat ya untuk kita bahas, Mas Kolis. Baik, Beh. Nyambung. Mas Nanda, tolong di save ya, ini pertanyaannya nanti bisa dikirim ke saya, nanti juga akan saya save. Udah print screen. Intinya nikah itu membuka rezeki ya, Senin depan ya. Nikah itu membuka rezeki, Senin depan jangan lupa. Nikah membuka rezeki, nikah adalah pintu rezeki, jangan lupa tuh ya. Dian, terima kasih sharingnya. Anak yang kurang tertarik untuk berkeluarga karena anak gadisnya Pak Soerman Bengkulu
bisa mengatasi segala persoalannya. Pintar, ya, 7 pekan tuh Al-Quran bisa hatam, keren, ya. Sama, ya, 2 sama tuh Mas Kolis ya. Nikah membawa pintu rezeki. Nikah adalah pembuka pintu rezeki. Kalau Bu Echa mengatakan suami yang mu'alaf, ya, bertemu, akhirnya dekat, dia mengajak nikah di gereja, dia tidak mau ikut Islam, belum tahu banyak, baik, kemudian bisa, ya, oke, nggak pernah lagi dipertemukan, aku menikah lagi orang yang tidak aku cintai, coba hijrah, saat ini dia bersantun, nggak pernah, ya, tapi itu ya, betul. Nggak apa-apa Bu Eja, ntar di copy, saya membaca terus nih apa yang Bu Eja tulis. Nurul Iman ya, Blok M Square ya, aku bilang tapi belum selesai itu ya, belum dilanjutin lagi. Baik, no problem. Bergabunglah dengan Eca. Masih nyambung Eca? Halo, assalamualaikum Be. Eca masih nyambung ya. Eca bergabung dengan grup Majelis Keluarga Indonesia. Di atas yang Eca tulis itu ada dari Dr. Vicky dan Ustadz Khalid. Ada numbers yang bisa bergabung di WhatsApp grup Majelis Keluarga Indonesia. Ingatkan saya Mas Khalid, nanti saya mau menyampaikan pesan khusus untuk Bu Eca dan siapa lagi tadi ya dari Bengkulu melalui message voice di WhatsApp group. Hari ini saya sudah mendekat ke kantor Mentan dan sebentar lagi harus turun, dan ini sudah 6.35. Maafkan tadi ya ada drama sedikit, baju bajunya coklat apa putih, ternyata pakai coklat, ternyata pakai putih. Jadi maaf terlambat on cam-nya. Baik, kita lanjutin besok ya teman-teman sekalian. Senin depan ya. Ya, ketika nikah membawa pintu rezeki, dan ketika nikah apa yang terjadi. Itu kasusnya Bu Eca yang dari Bekasi juga, yang dari Bengkulu juga. Baik, billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Senin depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Be. Ya, sama-sama. Bu Darmi, jangan lupa Bu Darmi bawa anaknya Bu Darmi ya, bawa calon mantunya. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak menjadi sebuah diskusi yang menarik untuk kita semua, dan juga jadi inspirasi dan motivasi sekaligus ya. Inspirasi untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Tentu kita dimulai dengan satu prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan husnudzon, dengan doa-doa kita yang terus kita panjatkan kepada Allah. Pengalaman Bu Dwi menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua. Betapa keluarga yang harmonis itu diawali dengan satu niat yang kokoh dari kedua pasangan, laki-laki maupun perempuan, suami maupun istri, untuk sama-sama menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, tentu dengan cara kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuknya dan hidayahnya. Dan inilah salah satunya hidayah dengan kita meraih ilmu, hikmah dari ilmu ini yang terus kita lakukan setiap pagi bersama keluarga kita, Majelis Keluarga Indonesia, dan mari ajak semuanya jamaah yang dimuliakan Allah. Mungkin anak-anaknya tadi yang Pak Herman atau mungkin Bu Nenden yang masih enggan untuk menikah, coba nanti ajak di pekan depan ya, di Senin pekan depan untuk ngaji di MKI, atau mungkin kita terus menjadi member MKI untuk terus ngaji setiap pagi, dan mudah-mudahan dengan wasilah hidayah ilmu inilah yang membuat kita makin sadar betapa pentingnya kita menjalani sunnah-sunnah dari Nabi SAW. Salah satunya adalah menikah. Menikah adalah salah satu dari sunnah Nabi, bahkan disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, man raghiya an sunnati, maka barang siapa yang benci dengan sunnahku, falaysa minni, bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW.
Jadi betapa pentingnya kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi, dan sunnah menikah adalah bagian dari yang harus kita terus tanamkan, dan keluarga yang baik sakinah mawaddah warahmah menjadi satu fondasi bagi kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dapatkan yaitu insya Allah di tanggal 12 Desember ya, kita akan ada sekolah ayah bunda bersama Ustaz Dodi Al-Jamali dan Ustaz Ruli. Mari untuk mendaftar semuanya ya, mudah-mudahan juga ini bagian dari cara kita untuk membangun sebuah keharmonisan keluarga kita dengan cara mengikuti kajian ini. Dan setelah tanggal 12 Desember ada sebuah kegiatan offline Ibu dan Nadia atau Bunda Dwi ya, untuk daftar, dan masih ada kuota yang banyak nih untuk daftar. Kita bertemu dengan para guru kita, insya Allah itu sebuah keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.